adalah model yang menurut saya ada dua kebaruan yang bisa ditampilkan Bapak Ibu sekalian. Cuma kurang kompleks saja untuk sebuah disertasi. Pertama begini, kenapa saya bilang menjadi ada dua kebaruan? Pertama, seharusnya kalau ini kan membacanya begini. Strategic flexibility memiliki 3 dimensi. Satu, strategic product flexibility, strategic marketing flexibility, dan strategic financial flexibility. Nah, strategic flexibility ini mempengaruhi entrepreneurial orientation dan business performance. Berarti kan pengaruh ini terhadap business performance dimediasi oleh entrepreneurial orientation. Berarti ada dua kebaruan. Satu, kebaruannya adalah mengembangkan variabel strategic flexibility. Yang kedua, melihat pengaruh strategic flexibility terhadap performance dengan entrepreneurial orientation. Nah, ketiga dimensi ini, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya apakah harus 3 dimensi ini, Pak? Jawabannya tidak. Anda kalau mau mengatakan, oh Pak, ini kan industrinya adalah industri UKM, Pak. Maka saya mau mengatakan strategic innovative flexibility, Pak, sebagai tambahan. Boleh tidak? Ya boleh aja, selama ada bacaannya. Selama ada justifikasinya. Nah, lalu Anda kan mencari, oh udah. Nah, lalu pertanyaannya adalah, dari seluruh strategik 4 ini, harusnya di-EVA dulu, Bapak Ibu sekalian. Di-EVA itu apa? Untuk memastikan memang masing-masing indikator item dari ini semua mengumpul untuk mengukur, jangan-jangan, misal aja, rata-rata ini punya 3. Jadi kan ada 9. 9 ternyata nggak mengumpul jadi 9, jadi cuma 2. Nah, berarti kan ternyata tidak 3 dimensi, tapi 2 dimensi. Tapi seandainya memang mengelompok menjadi 3, maka 3 dimensi benar. Nah, itu baru rumusan masalah pertama. Rumusan masalah keduanya apa? Apakah benar memang ketiga dimensi itu anaknya strategic flexibility? Dua anaknya maksudnya apa, Pak? Benar nggak dimensinya strategic flexibility? Maka yang perlu kita running adalah second order analysis. Jangan salah, second order itu, ini saya salah ini Bapak Ibu sekalian. Bukan salah ya. Ini yang benar itu begini. First order itu adalah antara item dengan dimensinya. Itu kita sebut sebagai first order. Nah, di lain pihak, dimensi ini kan sebenarnya adalah indikator dari atasnya ya. Berarti ini yang kita sebut sebagai second order. Ini first order, ini second order. Atau ini SF, EO, dan BP kita bisa sebut juga sebagai higher order. Nah, seperti ini. Nah, ini analisisnya bagaimana? Kalau saya menyarankan, ini bisa 2 kali analisis, Bapak Ibu sekalian. Analisis pertama apa? Pertama, kita bisa melakukan analisis second order evaluation. Setelah melakukan EVA, oke, gimana cara melakukan analisis second order evaluation? Baik, sekarang kita lihat ke layar PLS. Saya buka PLS saya dulu. Ini caranya berarti harus stop share ya. Stop share. Kemudian share slide lagi. Begitu. Saya enggak ini biasanya BBB gitu. Oh ya, kelihatan sudah PLS saya ya. Oke, kita sekarang bermain di PLS. Oke. Anggap ini PLS-nya. Sekarang kita mau memasukkan data tadi. Coba Bapak Ibu buka. Sebentar, ini kalau saya mau buka Excel, berarti saya harus stop screen share lagi ya. Kayaknya begitu. Ya, nggak apa-apa. Ini saya stop dulu. Stop share. Nah ini. Ini adalah data yang saya bagikan Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa dilihat datanya. Saya sengaja 100. Nah, ini data ini bisa lihat. Di sini ada SF itu salah, itu maksudnya SP ya. Maksudnya itu SP 1234, ada EO 12 berapa itu? EO 1234, BP 12345. Nah, ini baru ada SPF 1, SPF 2, SPF 3, SMF 1 sampai SMF
3 dan SFF 1 sampai SFF 4. Jadi SPF ini strategic product flexibility, SMF itu marketing flexibility, SFF itu financial flexibility. Nah, yang pertama harus kita lakukan, kalau kita sudah masukkan tabulasi ini, Bapak Ibu harus cek apakah ada yang missing tidak dari data ini. Missing itu gini Pak, ini lihat ya, ini contoh missing nih. Di B98, kelihatan enggak? Ada yang kosong. Itu data missing Pak. Ya, data missing ini harus diisi Pak. Kalau manual, ngisinya adalah dengan nilai rata-rata dari variabel ini, dari indikator ini. Gimana rata-ratanya? Ini rata-rata. Nah, ini rata-ratanya adalah biasanya kalau di Excel itu ada di bawah itu rata-ratanya nih. Rata-rata 4,17. Berarti kosong ini harusnya nilainya adalah 4. Ya, kalau kita manual satu-satu. Tapi kan kalau misalnya kita punya data anggap 300. Lalu indikator kita ada 40. Berarti bayangan saya kita punya 300 kali 40. Berarti kita akan punya 1.200 kolom box. Ya lumayan. Kalau kita ganti satu-satu kan juga ngecek lumayan. Sehingga saran saya, kalau saya sih biasanya ini saja, kita search and replace. Nah, define replacement. Nah, di sini. Nah, kita ke find and replace ini, kita replace. Nah, kita bisa replace Bapak Ibu sekalian. Kita replace apa? Ini kehebatannya dari PLS. PLS bisa merecognize missing tadi asal kita kasih tahu. Misalnya begini, oke, yang kosong-kosong tadi saya ganti nilainya 9999. Jadi kode 9999 itu sebenarnya adalah kode untuk untuk memberitahukan mesin bahwa nilai kalau dia menemukan 9999 itu harus secara otomatis diganti dengan nilai min-nya. Jadi itu hanya sekedar coding kita saja bahwa kalau nanti nilainya itu ada yang dia menemukan 9999, maka nilai itu sebenarnya hanya nilai coding. Itu harus diganti dengan min. Bisa nggak ini? Find 9999, replace with, salah, ini find-nya 0, replace-nya with 9999, replace all. Nah, all done, we made 5 replacement. Nah ini Pak, nah ini lihat ya, nih EO1 nomor 17, dia replace jadi 9999. Pertanyaannya boleh tanya, Pak saya boleh angka lain, ganti angka lain nggak? Boleh aja Pak, angka ya. Cuma hati-hati, kalau nanti Bapak ganti nilainya 5, berarti nanti semua angka yang 5 di sini akan dianggap sebagai missing. Sehingga carilah angka yang tidak ada di dalam data ini. Ya paling aman kan 9999 ya. Itu kan sebagai penanda bahwa setiap dia menemukan 9999 nanti sama PLS akan diganti menjadi nilai rata-rata. Oke, kalau sudah dilihat seharusnya cek lagi outlier-nya, cek lagi ini kan cek missing-nya, cek outlier pakai SPSS karena saya tidak punya SPSS di sini, ya nanti Bapak Ibu cek sendiri outlier-nya ya. Nah, kalau sudah seperti ini harus di-save Bapak Ibu sekalian. Save-nya harus dalam bentuk koma delimiter. Jadi ini harus di-save dalam bentuk koma, ini kan berarti sudah yang clean. Kita kasih nama clean. Nah, di sini kita kasih yang CSV, koma delimiter. Nah, ini F8 yang saya bilang. Oke, save. Nah, kalau sudah di save, nanti kita tutup. Kalau kita tutup, maka kita buka lagi PLS-nya. Nah, kita buka PLS-nya. Bapak Ibu saya kira sudah familiar ya dengan PLS ini, sehingga kita percepat saja, nggak usah. Ini yang belum familiar ya ikuti. Cara memasukkannya jelas Bapak Ibu ya, kita new project.
Lalu kita tulis di sini, misalnya aja latihan. Latihan. Nah, maka muncul di sini Bapak Ibu sekalian. Ini kelihatan ya. Di sini ada latihan, ada double klik to import data, ada latihan. Cara masuknya tinggal kita double klik, klik. Nah, kalau kita sudah double klik, dia akan membuka sehingga kita bisa memasukkan. Nah, tadi saya simpan di My Document. Latihan. Oh, bukan latihan ya, tadi data UPG clean tadi ya. Ada clean-nya. Nah, kalau sudah, silakan dimasukkan saja. Sebentar, Pak. Oh, hilang. Saya cari dulu. Saya nge-save-nya di mana tadi? Kok kehilangan data ini? Nge-save-nya di mana? Bapak Ibu nge-save-nya di tempat yang ini ya. Harus di tempat yang apa namanya bisa diambil gitu. Jadi jangan sampai kita nge-save di tempat yang kita sendiri tidak tahu tempatnya ada di mana. Jadi jangan sampai itu terjadi. Di dokumen, bentar, Pak. Nggak kok hilang. Terlalu banyak data, saya bingung sendiri. Kita simpan di tempat lain aja, Pak. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kalau mengerjakan, itu tolong menyimpannya itu harus di tempat yang kok hilang ya? Nggak ada. Mohon maaf, ini benar-benar ya. Tapi mungkin begini aja dulu sambil kita mencari ya. Jadi gambarnya begini loh Pak, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini gambarnya kalau kita mau gambar itu mulai dari Newpad model ini. Nah, yang menarik itu adalah bagaimana cara menggambar second order. Nah, ini banyak yang bertanya saya, Pak, kok kalau saya gambar nggak bisa ya Pak ya? Nah, karena ada stasiunnya Bapak Ibu sekalian. Nah, second order itu kan gambarnya begini ya. Kan model gambarnya kan seperti ini. Nah, ini kan harus gambarnya kan seperti ini. Cuma nanti kok kalau misalnya Bapak Ibu kalau sudah punya datanya bisa masukkan saja ya. Saya masih kehilangan soalnya. Kehilangan mana saya menyimpan datanya. Harusnya ada, tapi kok hilang.
Ibu, saya bikin data baru aja. Baik, bentar. Ini tadi share screen-nya hilang ya. Saya share screen lagi. PLS. Nah ini. Nah, kalau sudah masuk Bapak Ibu akan lihat ini. Ini sudah saya masukkan, sudah berhasil. Bapak Ibu lihat ini. Ini ada tulisan missing. Missingnya tidak ada ya Bapak Ibu ya. Tidak ada missing di sini. Berarti semua data udah bersih. Cuma akan muncul angka yang aneh. Rata-rata minnya 2,3, ini kok rata-rata 100. Ini rata-rata 100. Oh, kok bisa begitu? Nah, karena sebenarnya data yang di situ itu bukan data yang sebenarnya. Sehingga kita harus mengatakan di atas ini ada missing value marker, kita harus klik. Lalu kita sampaikan di sini, kita klik, keluar. Nah, kita katakan bahwa 9999 adalah semacam dummy gitu ya. Sehingga kalau kita sudah masukkan seperti itu, nah berarti akan data, kita cepat saja. Nah, oke. Sekarang kita punya model seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ini harus diberi nama dulu. Cara beri namanya gimana? Bapak Ibu misalnya aja ini ya, kan tulisan ini Bapak Ibu klik, lalu klik kanan, lalu di sini ada rename. Oke, kita rename. Ini namanya Strategic Product Flexibility. Sehingga di sini SPF. Kasih nama. Di sini Strategic Marketing Flexibility. Berarti SMF. Kemudian di sini Strategic Financial Flexibility. SFF. Ketiga hal ini adalah dimensi dari Strategic Flexibility. Di mana Strategic Flexibility mempengaruhi entrepreneurial orientation dan mempengaruhi bisnis performance. Sekarang kita masukkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita punya SPF, Strategic Product Flexibility. Oke, ini kita masukkan, kita drag, kita masukkan di sini. Nah, kemudian SMF-nya juga sampai SMF 3 kita masukkan di sini. SFF-nya juga sampai 4 kita masukkan di sini. Nah, sekarang kita lihat entrepreneurial orientation-nya. EO sampai EO 4. Orientasi kewirausahaan. Masukkan di sini. Lalu kita, estetikanya kita naikkan seperti ini. Nah, lalu bisnis performance
Kita masukkan, langsung seperti ini. Nah, pertanyaannya, SF-nya kok masih merah? Nah, ini yang sampai sekarang masih banyak orang bertanya. Jadi caranya ya bagaimana? Nah, caranya kita masukkan lagi SPF. Ini semua kita masukkan lagi ke sini. Nah, tapi ini kita klik kanan, ini kita hiddenkan. Nah, kalau seperti ini, model sudah siap diolah, Bapak Ibu sekalian. Model siap diolah, langsung saja. Nah, pertama, saran saya adalah lakukan dulu outer model evaluation. Outer model kita lihat dengan cara klik di calculate, algoritmanya. Nggak ada yang perlu dirubah, langsung start calculation. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sarankan yang pertama kali dilihat itu adalah AV. Dari pertanyaan, AV yang pertama dilihat. Lihatnya di mana? AV dilihat di construct reliability and validity. Klik dulu. Nah, dilihat AV-nya. Oh, ternyata AV-nya sudah hijau semua. Hijau artinya apa? Artinya sudah di atas 0,5. Berarti ada masalah tidak? Tidak ada. Tapi untuk amannya kita harus ke outer loading. Nah, kita lihat outer loadingnya. Oh, masih ada yang merah, masih ada yang merah, masih ada yang merah. Nah, pertanyaannya adalah, perlu nggak yang merah-merah saya hapus? Jawabannya tidak perlu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa tidak perlu? Karena nilai AVE-nya sudah di atas 0,5. Tapi walaupun misal nilai semua ini sudah 0,5, tetapi ada satu nilai outer loading ini 0,37 misalnya, jadi 0,43 ya, 0,37 saja. Saya hapus atau tidak? Jawabannya hapus. Kenapa? Karena dia di bawah 0,4. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti untuk analisis diskriminan validity sudah selesai. Kenapa? AVE-nya di atas 0,5 dan nilai outer loading sudah di antara 0,4 ke atas. Jadi tidak ada masalah yang terkait dengan convergent validity. Sekarang setelah convergent validity, yang dicek yang kedua, diskriminan validity. Bedanya apa, Bapak Ibu? Convergent validity dengan diskriminan validity. Bedanya di sini. Kalau convergent validity itu untuk memastikan bahwa memang item-item yang kita gunakan atau indikator-indikator yang kita gunakan ini memang benar item atau indikator yang digunakan mengukur variabel tersebut. Contoh seperti ini. Nah, berarti kan di sini bisa dilihat nih, DO1 sebesar 0,815. Artinya korelasi antara item DO1 dengan EO sebesar 81%. Jadi cukup besar. Sedangkan DO4 dia cuma 0,55. Ya, tidak terlalu besar, tapi masih acceptable. Nah, sekarang itu convergent validity. Sehingga tadi kan kalau ada pertanyaan, Pak, kalau gitu boleh nggak ini kita bandingkan dengan nilai rata-rata? Buat apa? Karena sebenarnya nilai outer loading ini hanya menjelaskan seberapa besar nilai EO1 mampu menjelaskan ini tadi. Hanya mampu menjelaskan. Sedangkan rata-rata adalah yang mana yang paling disetujui. Kan maknanya beda, Bapak Ibu sekalian. Disetujui belum tentu dia mampu menjelaskan. Sehingga tidak perlu dibandingkan dan tidak ada maknanya membandingkan itu tadi. Nah ya, sehingga ini adalah outer loading-nya. Dicek dulu. Kalau sudah, ke diskriminan. Nah, diskriminan itu untuk apa? Untuk memastikan jangan sampai misalnya EO1 kita taruh di sini, ternyata dia itu lebih cocok untuk mengukur BP.
Nah, caranya melihatnya dari mana? Kita bisa lihat dari construct reliability validity, dari diskriminan validity. Nah, ini banyak cara, Bapak Ibu sekalian. Banyak cara. Tapi kalau sekarang, saya lebih senang menggunakan yang heterotrite monotrite. Nah, wah, kalau lihat dari nilai heterotrite monotrite, ini jelek semua. Kenapa? Nilai heterotrite monotrite-nya harus di bawah 0,9. Wah, ini 1 ya, berarti ini jelek. Nah, pertanyaannya kalau jelek gimana? Ya jangan pakai heterotrite monotrite, coba lihat Forner dan Larker. Nah, Forner dan Larker, gimana cerita Forner dan Larker? Forner dan Larker ini dia membandingkan. Jadi Bapak Ibu lihat ya, yang diagonal nih 0,789, 0,769, 0,708. Ini adalah akar kuadrat dari AVE. Jadi AVE tadi diakarkan. Maka nilainya ini. Nah, agar bebas diskriminan validity, maka nilai akar kuadrat ini harus lebih besar dari korelasi antar variabel. Ya tinggal dicek aja. Dengan BP lebih tinggi, tapi dengan SF, oh ternyata lebih tinggi SF. Tapi masalahnya begini Bapak Ibu sekalian, untuk variabel SF, ya SF ke sini dan SF ke sini itu harus dihapuskan. Lupa kenapa dihapuskan? Karena SF tidak punya isi. Yang punya indikator adalah SSF, SFS, FMF, dan SBF. Sehingga kalau kita lihat BP ini, berarti dia bermasalah dengan SFF, bermasalah dengan SMF, tidak ada masalah dengan SPF. EO gimana? EO dengan SF enggak ya? EO dengan SFF oke. EO dengan SMF oke, bermasalah dengan SPF. Nah, berarti ada masalah diskriminan validity. Cara yang ketiga, kalau ini bermasalah, kita bisa cross-check dari cross-loading. Cross-loading itu apa, Pak? Cross-loading ini artinya begini, Bapak Ibu sekalian. Dia membandingkan, ini ya, ini kan ada BP1, BP2, BP3, BP4, sampai BP5 ya, ke BP. Ini yang tadi kita sebut sebagai outer loading. Sedangkan BP1 ke EO, ini yang kita sebut sebagai cross-loading. BP1 ke SFF, ini cross-loading. Artinya apa? Artinya kalau item BP1 saya masukkan ke SFF, maka loadingnya menjadi 0,615. Nah, ini Bapak Ibu lihat. BP1 0,789, ketika dimasukkan SMF ternyata lebih besar SMF. Berarti apa artinya? Seharusnya indikator BP1 itu dipersepsikan responden sama seperti mengukur strategic marketing flexibility. Nah, berarti indikatornya dipersepsikan responden itu sama. Berarti gimana Pak? Ya berarti ada masalah diskriminan validity secara teori. Ini salah. Nah, jadi ini Pak, ini yang harus dihindari. Kalau ini terjadi bagaimana? Nah, ini seru Pak. Kalau ini terjadi, berarti kita mau tidak mau harus mengulang lagi dari awal. Kenapa? Berarti kita salah merumuskan teori. Kok bisa salah? Iya, harusnya pengukuran ini untuk sana kok dipakai untuk sini. Berarti kita salah merumuskan pengukuran, salah mengambil teori. Nah, kalau Anda tanya, Pak, datanya Pak Sabtu berarti salah dong. Ya iyalah, ini data ngawur. Tapi kalau Anda dapat tonometer dari survei, berarti data Anda berarti salah. Teori yang kita pakai salah. Pertanyaannya, Pak, jangan-jangan kuesioner nggak bisa. Kuesioner tidak bisa disalahkan lagi. Karena kuesioner sudah selesai pada saat pilot study. Ya ini apa? Ya ini kesalahan peneliti dalam mengambil teori, dalam merumuskan teori. Apa solusinya, Pak? Ngulang. Kalau sudah masuk lagi di diskriminan validity, masalahnya hanya pada mengulang. Atau Anda hapuskan variabelnya. Ya, berarti kalau seperti ini, BP1. Ya, Anda hapus BP1, Anda hapus BP2, Anda hapus. Karena ini salah, meletakkan BP1 dan BP2 di BP, salah. BP3. Oke, bisa dipakai, nggak bisa juga, sama.
BB4. BB4 juga ada sekarang juga, berarti semua variabel BP itu sangat bisa digunakan untuk mengukur SMF. Ya, nah ini berarti kalau terjadi kesalahan seperti ini, berarti peneliti salah merumuskan teori. Dan ini jangan sampai terjadi. Jadi apa yang salah? Berarti mungkin membacanya salah, memahami teori salah, merumuskan teori juga, mengelaborasinya salah. Nah ini kelihatan ya, di diskriminan saja sudah ambruk. Tapi karena ini kita latihan, ya saya tunjukkan saja bahwa seperti ini. Nah, sekarang kita lihat pengukuran diskriminan. Sekarang yang unidimensionality-nya. Kita lihat unidimension. Nah, sekarang pertanyaannya, benar tidak si SMF, si strategic flexibility ini adalah multidimensi? Kita lihat dari sini. Nah, kita lihat SF. SF memiliki composite reliability 0,908. Nah, berarti nih semuanya, berarti semuanya benar uni. Ini SF kan nggak perlu dibaca ya, ini kan hanya keluar aja ya. SF ini, nah ini tinggi semua ini. Berarti semuanya adalah memang benar unidimensi. Nah, oke, kalau sudah dicek, berarti kan outer loading sudah dicek, convergence sudah, diskriminan sudah, unidimensi sudah. Sekarang kita cek untuk second order-nya. Gimana cara cek second order? Ya kita cek melalui path coefficient. Nah, kita bisa lihat. Ini Bapak Ibu bisa lihat. SF punya kaki SFF, SMF, dan SPF. Dengan nilai outer loading 0,8, 0,8, dan 0,85. Nah, karena semuanya sudah di atas 0,7, berarti kita bisa mengatakan bahwa memang SFS, SMF, dan SPF itu adalah dimensi dari strategic flexibility. Nah, ini no matter bahwa ini tadi tidak sama, apa artinya terjadi masalah diskriminan dengan variabel lain, ya. Tapi dalam kasus bahwa Bapak Ibu merumuskan sebuah teori yang mengatakan strategic flexibility terdiri dari flexibility produk, flexibility pasar, dan flexibility keuangan, itu benar. Tapi masalah bahwa Anda merumuskan bahwa tiga strategi ini ternyata diskriminannya tidak jauh dengan entrepreneurial orientation dan business performance, nah itu lain cerita. Nah, jadi seperti ini. Ini second order-nya lihat dari sini. Ya, ini perlu diceritakan. Nah, kalau second order ini sudah diceritakan, maka ya model besarnya, kita lihat R-square-nya. Nah, R-square-nya cukup tinggi, berarti kita bisa mengatakan tidak ada masalah. Kemudian kita bisa mengecek dengan chi-square. Bapak Ibu, chi-square ini hati-hati, karena di banyak disertasi yang lama, chi-square itu dihitung dengan 1 minus R-square, minus yang minus-minus ya. Padahal menghitungnya itu sebenarnya bukan seperti itu. Bapak Ibu kembali ke model ini, Bapak Ibu ke calculate, di sini ada yang namanya ini, blindfolding. Nah, kita ke blindfolding. Di blindfolding, ini langsung start calculation. Ya, Anda bisa lihat, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat di indikator cross validated communality. Yang construct. Nah, construct cross validated communality, yang communality-nya. Nah, bisa lihat di sini. Syaratnya gampang. Untuk memiliki prediksi relevan harus di atas 0. Nah, ini kan semua di atas 0. Berarti semuanya memiliki prediktif relevan. Berarti Q-square-nya oke, R-square-nya oke, tinggal menghitung GOF Tannenhaus. GOF Tannenhaus itu diukur dengan mengkalikan akar dari rata-rata AV dikalikan rata-rata R-square. Lalu kita lihat aja. Jadi rumusnya akar
rata-rata AV dikali rata-rata R square. Seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kan outernya oke, innernya oke, yang terakhir tinggal apa? Tinggal kita uji hipotesisnya saja. Gimana cara mengujinya? Tinggal kalkulasi, bootstrap. Nggak ada yang usah diubah, start kalkulasi. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, ini di luar dari ketidaksignifikanannya tadi ya, masalah diskriminan ya. Nah, misalnya nih, EO berpengaruh tapi negatif terhadap BP, SF berpengaruh terhadap BP, SF berpengaruh terhadap BO, dan ini terbukti tadi bahwa SFF, SMF, dan SPF adalah anak dari SF-nya. Nah, ini pengaruh variabel langsung bisa kita ketahui dari sini. Sekarang bagaimana yang indirectnya? Kita tinggal bawa ini coba sekalian. Nah, spesifik indirect effect. Nah, ini kehebatan Smart PLS, Bapak Ibu, dibandingkan War PLS. Seingat saya, War PLS harus menghitung sobel test secara manual. Sedangkan di Smart PLS, sobel testnya sudah dihitung secara langsung. Sehingga bisa dilihat bahwa pengaruhnya negatif dengan p-value sebesar signifikan. Artinya, EO memediasi negatif pengaruh SF terhadap BP. Seperti itu. Ya, nah kalau ini sudah selesai, ya sudah selesai Bapak Ibu. Artinya pengujian statistiknya sudah selesai. Tinggal kita bahas. Oke, baik. Saya kira ya ini yang saya kira yang penting-pentingnya ya. Saya kira ngekliknya Bapak Ibu bisa belajar dari buku. Yang penting konsepnya dan bagian-bagian mana saja yang dipahami itu yang harus kita ketahui. Ini mungkin sekarang masih ada waktu karena jadwal sampai jam 12 ya. Kita punya waktu sekitar 15 sampai oke lah mungkin 20 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya mungkin. Saya kira untuk materi ngekliknya cukup ya.